Selamat pagi para peserta didik khusus kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Hari ini kita akan belajar tentang penataan produk. Sebelum beranjak ke materi, ada hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, jangan lupa keuangannya, SPOM-nya wajib dibayar. Yang kedua, kerjakan soal atau tugas yang diberikan oleh guru mapel. Kalau tidak mengerjakan, pertama Bapak akan panggil orang yang bersangkutan. Yang kedua, saya akan memanggil orang tua kamu. Yang ketiga, kalau seandainya dipanggil orang tua juga tidak ada perubahan, maka jangan salahkan Bapak, nanti di akhir semester kamu tidak naik kelas. Ya, itu saja. Jadi kerjakan tugas itu sebagai modal kalian untuk nilai di semester ini, semester ganjil ini, di tahun 2020 ini. Sekarang kita masuk ke materi. Mata pelajaran adalah penataan produk. Kemarin sudah ada tugas, nanti akan Bapak koreksi. Mari kita lihat. Inilah kompetisi dasarnya. Yang selanjutnya, bab yang pertama kita akan membahas produk dan penataan produk. Materinya, pertama pengertian produk, kedua tingkatan produk, ketiga, produk barang di supermarket. Yang keempat, pengertian penataan produk. Yang kelima, fungsi dan pentingnya penataan produk. Yang keenam, tujuan penataan produk. Dan yang ketujuh, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan produk. Yang ke-8, bagian-bagian penataan produk dan display. Ke-9, syarat penataan produk. Ke-10, penataan barang di supermarket. Nanti yang akan kita pelajari adalah sampai yang tujuan penataan produk. Ya, kalau tidak hal-hal yang diperlukan sampai di situ ya. Nanti selanjutnya yang HIJ itu nanti Bapak lanjutkan di rekaman yang selanjutnya. Sekarang kita lihat pengertian produk ya. Kalau kalian sudah, silakan kalian nanti untuk membahas ini, karena Bapak singkat saja. Di LKS-nya sudah ada, silakan dipelajari, silakan dibaca. Ya. Jadi silakan di situ sudah semua. Bapak hanya ringkas-ringkasnya saja biar kalian paham. Yang pertama, definisi produk menurut beberapa ahli. Tahu produk kan? Ya, produk ya seperti ya makanan, ya minuman, itu produk. Misalnya minuman kaleng, ya biskuit, ya, itu kan salah satu contoh produk-produk makanan ya. Begitu banyak produk-produk di kehidupan kalian. Apa itu produk ya? Kita lihat. Produk menurut Philip Kotler adalah, nah, ini yang pengertiannya. Setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapat perhatian dan permintaan. Yang kedua, menurut William J. Stanson, ialah barang atau produk merupakan sekelumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata di dalamnya. Sudah termasuk nama, harga, kemasan, prestis pabrik, prestis pengecer, dan pelayanan dari serta pengecer yang mungkin dapat diterima oleh pembeli sebagai suatu yang bisa memuaskan keinginannya. Tingkatan produk. Ya, ada namanya produk inti. Ada 3 ya, produk inti. Artinya adalah produk yang sesungguhnya harus dibeli oleh konsumen karena memiliki manfaat yang sebenarnya. Contoh, salah satu contoh ya. Seorang wanita yang membeli lipstik ya untuk cantik dan menarik. Berarti kan dia butuh gitu kan. Atau mungkin ya kalian ingin beli beras, produknya beras ya, untuk sumber makanan kalian. Itu disebut dengan produk inti ya. Yang kedua, produk berwujud atau produk normal. Ya, produk berwujud merupakan produk yang ditawarkan secara lengkap dan nyata kepada konsumen yang terdiri dari pembungkus,
merek, mutu, dan corak. Contohnya produk yang berwujud, kan nampak dia tuh televisi ya, radio, HP, dan lain-lain ya, barang elektronik itu nampak, kulkas dan segala macam. Itu disebut dengan produk berwujud. Yang ketiga, produk tambahan. Ini produk dalam kurung adalah produk yang disempurnakan. Maksudnya adalah produk tambahan merupakan produk yang ditawarkan mencangkup keseluruhan manfaat yang diterima atau dinikmati oleh pembeli. Contohnya, pembelian produk yang memberikan jasa pemasangan secara gratis seperti gorden dan AC. Ya, itu tingkatan produk. Sekarang produk barang di supermarket. Ya, mungkin kalian pernah masuk supermarket ya. Kalau tidak supermarket ya, ya mini market yang ada di Kota Sintang inilah. Kan seperti itu. Kita lihat ya. Nah, supermarket adalah salah satu toko pelayanan mandiri yang menjual produknya dengan cara mengelompokkan barang dengan tujuan untuk memudahkan mencari barang baik bagi produsen ataupun konsumen. Yang pertama, barang supermarket. Kedua, barang fresh. Yang ketiga, barang fashion dan sport. Keempat, barang pecah belah. Ya. Barang-barang ini dikelompokkan sendiri-sendiri dia. Ya, contoh misalnya barang pecah belah lah ya. Pecah piring, apa segala gelas dan segala macam, dia ada tempat tersendiri ya. Misalnya piring semua, gelas semua yang bisa pecah. Bisa lagi contoh sebelum dapat lanjut, ini fashion atau ini baju-baju ya, sport ya. Sport ini ya baik baju olahraga, peralatan olahraga itu tersendiri ya. Ya apa namanya, konternya itu tersendiri. Jadi kalau kamu ingin cari baju, kalau di supermarket, kalau kamu ingin baju laki-laki ya tidak bercampur dengan perempuan. Misalnya tingkatnya 2 ya. Mungkin yang di bawahnya itu baju khusus laki-laki semua, dari celana kolor dan segala macam itu khusus laki-laki ya. Yang di atas perempuan ya. Tahulah kalian perempuan yang bagaimana ya, bentuk dan segala macamnya. Tidak perlu Bapak jelaskan, kalian udah paham itu. Sekarang kita lanjut gini. Masih di produk barang di supermarket. Yang kita lihat ini dia. Barang supermarket. Barang supermarket itu juga dibagi lagi dia dalam satu ruang, satu gedung besar, ada namanya ini departemen food ya. Food itu meliputi semua makanan ya, baik beras, Indomie ya, bumbu-bumbu dan segala macam ya, beras segala makan, pokoknya yang bisa kita makan lah, yang masuk ke perut kita, itulah intinya. Ke sana dia ada jalur-jalurnya tersendiri. Nanti kalau kamu ada uang, boleh, pasti kamu akan satu saat yang ada misalnya ke Transmart, ke Indomaret enggak ya, ke Ayani Megamall, Matahari ataupun Ramayana yang ada di Kota Pontianak. Yang kedua, yang B, departemen food. Ya, ini meliputi barang selain makanan, misalnya skincare ya, untuk alat-alat kecantikan, kosmetik, itulah dia. Yang ketiga adalah departemen household. Itu meliputi perlengkapan rumah tangga ya, dari piring, mangkok, apalagi ya, segala panci, segala sampau, di situ ada semua ya. Dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar, itu ada semua. Yang kelima, departemen stationery. Ini meliputi peralatan ATK, alat tulis kantor, buku, staples, segala ya kertas. Ya pokoknya yang berhubungan dengan tulis menulis lah dia. Dan yang kelima ini yang sering disukai anak-anak, departemen toys. Ini departemen yang barang-barangnya disediakan untuk anak-anak. Biasanya mainan ya, mainan. Entah mainan yang dikoleksi atau segala macam, itu dia. Yang kedua, barangnya di supermarket, barang fresh. Ya, barang fresh merupakan bagian dari barang di supermarket berupa bahan makanan yang masih segar maupun yang sudah diolah, memerlukan kondisi khusus, serta memiliki kadaluarsa yang relatif singkat. Contohnya daging, sayuran, dan
buah. Biasanya masuk di apa namanya itu ya? Apa perintisir apa-apa. Pokoknya yang digedingin gitu lah, ya. Yang ketiga, barang fashion dan sport. Ini artinya barang fashion dan sport sebagai produk yang mewakili style yang sedang tren dalam suatu kurun waktu tertentu. Yang keempat, barang pecah belah. Ini barang pecah belah nih. Barang-barang yang sifatnya kelontongan seperti cermin, sisir, gelas, piring, mangkuk, dan lain-lain ya. Pokoknya kawan-kawan dia itulah. Sekarang yang D, pengertian penataan produk. Nah, yuk kita lanjut nih. Kalau disebut penataan produk, juga kalau disebut display ya, dikenal dengan istilah display. Jadi produk itu sama dengan display. Ya. Jadi kalau kamu masuk Indomaret, itu dah jelas itu ya, display. Ada biasanya yang mau dingin, ada kan tempatnya itu display namanya. Display merupakan suatu aktivitas yang memegang peranan yang penting dalam keseharian operasionalnya pengelolaan toko, terutama untuk output yang sudah dihasilkan dari aktivitas ini akan berpengaruh langsung terhadap tingkat keberhasilan penjualan. Beberapa pengertian display menurut para ahli. Yang pertama, ngadiman, ya. Ini merupakan tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapian, dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk membeli. Ya, rapi dia. Yang kedua, swasta dan Sokojo menjelaskan display adalah mempromosikan barang-barang konsumen agar mereka mudah mengamati, memeriksa, serta memilih barang-barang yang diinginkan. Yang ketiga, Busari Alma menjelaskan bahwa display adalah keinginan membeli sesuatu yang tidak didorong oleh seseorang, tetapi didorong oleh penglihatan ataupun oleh perasaan lainnya. Yang keempat, William J. Klotz memaparkan display salah satu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung. Jadi display dapat didefinisikan sebagai kegiatan dari suatu perusahaan untuk memajang barang dagangan baik dalam ruangan maupun di luar ruangan supaya mempengaruhi calon konsumen secara langsung maupun tidak langsung terhadap yang akan dijual. Fungsi dan pentingnya penataan produk. Yang pertama, fungsi penataan produk ini dia. Memperlihatkan barang-barang yang dijual kepada konsumen dan dapat mengingatkan tentang apa yang akan mereka putuskan untuk dibeli. Dengan display yang menarik perhatian dan mudah dimengerti, dapat membuat konsumen terdorong untuk membeli. Yang kedua, pentingnya penataan produk atau display. Alasan pentingnya display adalah karena jumlah penjualan mencerminkan dampak dari program penataan produk yang dilakukan. Dengan penataan produk yang baik, terencana, terorganisir, kreatif dan informatif dan komunikatif akan menghasilkan penjualan yang maksimal. Tujuan penataan produk. Adapun tujuan penataan display sebagai berikut. Attention, interested consumer, yaitu menarik perhatian pembeli dilakukan dengan cara menggunakan warna-warna, lampu-lampu, dan sebagainya. Yang kedua, desirer, action customer, artinya menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang dipamerkan di toko tersebut setelah memasuki toko, kemudian melakukan pembelian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan produk. 1. Suasana luar toko. Yang kedua, suasana umum dalam toko.
Yang pertama, suasana luar toko atau toko interior. Ya, pandangan depan toko ya. Ini artinya meliputi keseluruhan bangunan fisik toko yang tampak dari luar. Penataan depan sebuah toko dapat menciptakan kesan pertama atau citra terbaik buruknya sebuah toko. Pintu masuk toko. Nih, tata letak pintu masuk toko merupakan faktor yang mempengaruhi citra sebuah toko. Yang pertama, jumlah pintu masuk, yakni besar kecilnya. Yang kedua, jenis pintu masuk, apakah berbentuk rolling door, tarik dan dorong, ataupun yang buka tutup otomatis. Yang ketiga, jalan masuk toko, apakah dibuat sederhana, mewah, atau lebar. Yang C adalah etalase atau jendela pajangan luar. Ini merupakan pajangan luar toko yang ditujukan untuk menarik konsumen agar masuk ke dalam toko serta membangun citra toko. Yang D, tempat parkir. Ya, ini memiliki arti penting. Penyedia tempat parkir yang cukup luas dan tertata secara gratis akan memotivasi calon konsumen masuk ke dalam toko. Suasana umum di dalam toko atau general interior meliputi ya, penempatan barang dagangan, penempatan mesin cash register, bahan lantai toko, cahaya dan warna, temperatur udara dan wewangian. Yang ke-6, suara atau musik. Yang 7, kebersihan. Ya. Penjelasannya ada di buku kalian untuk suasana umum di dalam toko. Nanti bisa saja Bapak ini jadikan tugas apa saja penjelasannya. Sampai di sini dulu materinya. Nanti akan Bapak share link, baik itu link untuk mendownload materi ini maupun link absen. Jangan lupa tidak absen. Itu akan menjadi acuan kita untuk memberi nilai. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, penjelasan yang kurang jelas, atau mungkin tulisannya ada yang kurang, mohon dimaklumi. Salam sehat, salam literasi, jangan lupa berdoa, jangan lupa bekerja membantu orang tua. Tuhan memberkati.